Sayang, seperti kamu menyayangi pacar kamu gitu kata ngomongnya. Papa bilang, mending berhenti aja gitu. Jabar ya mas, dari Jabar mas. Jabar mas. Iya, dia waktu di Jabar mas. Siapa sih? Adik-adik yang berenang mau bangun Enggak, dikit beda dulu. Jadi Nanti kena kasih cekal kurang ngarap bisa. Semangat pagi, para sahabat Indonesia dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, dalam program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Hari ini saya ditemani oleh seorang yang sangat spesial. Mengapa spesial? Karena ini adalah atlet berprestasi dari Kabupaten Tangerang, di mana saya tinggal. Atlet dari Kabupaten Tangerang, kemudian Provinsi Banten, yang mendapatkan medali emas di PON Papua kemarin. Saya perkenalkan bintang tamu saya, Kirana Wardoyo. Halo. Kirana. Panggilan apa nih? Kirana ya? Kirana aja. Iya. Kirana kan kemarin di PON nih ya, kan berhasil nih. Ya, sama-sama kita tinggal di Kabupaten Tangerang. Iya. Selama ini saya banyak ngobrol dengan atlet-atlet dari luar Banten yang peraih emas di PON ya. Nah, kali ini saya bisa ngobrol nih dengan Kirana. Kita sama-sama dari Kabupaten Tangerang dan dari Banten. Nah, kemarin Kirana di PON mengikuti cabang olahraga layar ya? Iya, layar. Iya, layar. Nah, Kirana bisa cerita nggak mengapa sih suka dengan layar gitu? Nah, terus juga mungkin ada yang nggak tahu juga nih, layar nih olahraga apa gitu loh? Ya, kan tuh pasti olahraga di laut ya, udah harus mainkannya di laut nih. Nah, bisa bercerita nggak tentang layarnya, tentang mengapa sih Kirana memilih olahraga layar sebagai olahraga yang berprestasi? Jadi olahraga layar tuh olahraga yang di air lah. Sebenarnya selain di laut, di danau juga bisa. Oh, di danau bisa. Selama ada anginnya dan airnya juga lumayan dalam dan luas lah gitu. Gitu. Dan olahraga ini tuh olahraga di kapal tapi tidak menggunakan mesin. Jadi dia sepenuhnya menggunakan tenaga angin. Seperti main layangan sih sebenarnya konsepnya gitu. Jadi dan di layar ini tuh ada banyak jenisnya, kelas-kelasnya. Kayak ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang lebih dari 5. Ada juga yang khusus untuk anak kecil, ada untuk yang dewasanya juga ada gitu. Dan awalnya lebih dari 5 itu dalam satu kapal. Satu kapal. Ada juga. Kalau pernah dengar kapal Flying Dutchman tuh juga sempat dilayarkan juga di luar. Aku sempat lihat gitu ada gitu.
Dan pertama kali aku tahu layar itu dari papa. Oh. Papa dulu atlet juga. Oh, papa dan atlet layar ya. dan kebetulan Iya. opa itu juga dulu main gitu. Wah, Dan luar bahkan biasa. dia juri, Iya, di iya. layar gitu. Dan ketika tahu sebelum aku lahir, papa itu bangun sekolah layar di Ancol. Oh. Di belakang Hotel Mercure dulu Iya, yang sekarang jadi Akademi Jet Ski. Oh. Dan di situ setiap minggu aku ikut dia ke situ dari kecil. Yang awalnya cuma main di pantai, lama-lama diajak papa main gitu. Awalnya kayak layar apa sih, kok kayaknya serem gitu ya main di kapal sendirian gitu kan di laut gitu. Takutnya ada ikan. Iya. Orang kan takut di laut kayak ada hiu, kamu Iya. nggak takut gitu kan? Gitu. Itu umur berapa tuh kecil? Aku pertama kali dikenalin itu SD kelas 5 diajak SD main. kelas 5. Sebelumnya cuma main di pantai ngeliat ada kapal gitu anak kecil. Terus akhirnya baru fokus itu ketika awal-awal atau akhir SMP gitu. Di situ papa mulai nanya, kamu mau serius nggak main layar nih gitu. Kalau kamu mau serius, papa mau bikin program buat kamu, latih keluar, hire pelatih asing, bersaing di luar Asia juga. Dan akhirnya aku bilang iya aku mau serius gitu. Ya udah akhirnya papa kirim aku ketemu sama pelatih aku yang dari Polandia tapi waktu itu tinggal di Hong Kong. Dan dia punya atlet juga, jadi aku bersaing sama atletnya dia gitu. Nah sejak aku ke Hong Kong itu makin suka gitu karena kayaknya lekotnya nggak pernah seseru ini ya layar gitu ya. Selama main di Indonesia tuh ada rasa yang berbeda gitu main di luar. Ya akhirnya aku lanjut, terus nggak lama adik aku ikut juga, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang deh. Dan dari dulu itu pokoknya kegiatan aku di weekend itu cuma ke pantai. Jadi teman aku tuh udah tahu nggak mungkin ngajak Kirana main weekend ini udah nggak mungkin Pasti, gitu, udah ya. pasti nggak bisa Nggak gitu. Nah, itu sebenarnya di apa sih? Kirana menyukai layarnya itu karena apa sih gitu loh? Aku ngomong layar itu dia punya teorinya gitu, dasarnya skillnya seperti apa, tapi dia itu menurut aku tuh nggak pasti karena pertama energi dia atau mesinnya itu dari layar, dari angin. Itu benar-benar layar tuh nggak ada mesin itu ya? Nggak ada. Nggak ada mesin Kecuali yang kalau om pernah denger Killboot itu ada mesinnya, ya kan? Yang kayak orang main Yahya gitu ada mesinnya. Kalau layar ini nggak ada sama sekali. Jadi sangat bergantung sama angin. Sama angin. Jadi kalau anginnya nggak ada nggak bisa main. Kalau ada baru bisa gitu. Dan bergantung anginnya, kapalnya itu bisa pelan, bisa cepet. Tergantung kekuatan anginnya. Dan nggak cuma itu, jadi karena ada, kalau balap mobil kan jalurnya jelas, ada tracknya gitu. Nah kalau layar ini anggap aja radius 1 kilometer, kamu cuma perlu dari titik A ke titik B. Mau jalur mana aja, yang penting kamu cepet nyampe situ gitu. Jalur bebas tuh ya kita ya? Jadi kayak anggap aja segini, kalau dari situ ke situ. Pokoknya kamu mau ke sana dulu, mau ke sini dulu, nggak terserah. Yang penting kamu nanti ke sana ujung-ujungnya gitu. Dan di situ dan itu kan medannya air. Dan air itu kan kalau naik kapal kayak misalkan coba main surfing kan nggak stabil kan ya Om ya. Nah di situ skill kita ditantang di situ. Bisa nggak kamu bikin kapal kamu dengan angin yang sama semua orang, kamu bisa paling cepet. Gimana caranya gitu. Karena itu dari cara duduknya, dari cara pegang layarnya itu pengaruh banget ke kecepatan kapalnya gitu. Dan di situ benar dilatih banget sih. Jadi nggak cuma harus kuat secara fisik, tapi harus sabar juga. Terus harus bisa mecahin masalah cepat juga, dan harus ya sabar itu sih. Sabar itu sangat sabar banget. Harus memprediksi arah angin juga kali ya? Iya, makanya kalau misalkan lombanya bulan ini, bisa 2 minggu sebelum tanding orang tuh udah di laut Om. Di situ tuh mereka justru ngelihat angin itu dari mana, pergerakan ombaknya gimana, dipelajari. Jadi tahu pola-polanya gitu. Iya. Nah, Kirana kan mulai serius lah ya di SMP waktu itu. Nah, mulai terjun di kompetisi layar sendiri sejak kapan? Kalau kompetisi di dalam negerinya sudah sejak tahun 2012 itu. Itu pon pertama aku di Riau. 2012, berarti waktu umur masih 13 ya? 13. Itu paling baru masuk ya? baru masuk SMP itu kalau nggak salah ya. Waktu di pon Riau. Riau. Nah, itu pertama kali. Waktu itu
Masih di belakang sih, Om. Iya, kan baru mulai ya. Iya. Tapi udah hebat loh bisa main di PON. Iya, dan kebetulan waktu itu kelasnya beda sih sama kelas yang aku mainin sekarang. Oh. Waktu itu aku mainin berdua, pasangan, sekarang aku mainin sendiri gitu. Oh, gitu. Nah, terus setelah itu kan PON Jabar ya, tahun 2016. Main juga. Main juga. Nah, waktu itu gimana? Waktu itu aku sudah mulai fokus ke kelas itu aja gitu. Jadi aku udah nggak pindah-pindah kelas, jadi fokus di situ. Dan kebetulan untuk waktu itu ya bersyukur juga dapat perak sih waktu itu. Di Jabar dapat perak. Iya, Nah, kemudian di Papua kemarin di Papua akhirnya bisa naik ke emas lagi. Nah, bisa ini nggak mungkin banyak pemirsa yang belum tahu juga, maksudnya layar itu berapa macam kategori sih, atau ada berapa macam kelas, atau penilaian juri itu apa aja, selain kecepatan adakah yang dinilai gitu. Ini cuma sistem poin sih, tapi kalau misalkan balap motor atau Itu mobil seperti balap motor mobil gitu loh. Cuma di air ya. di air. Dan kalau balap motor mobil kan ada kelihatan tuh 1 2 3-nya 1 2 3 gitu, berjajar gitu kan. Iya. Kalau di layar itu cuma ada tanda kayak tanda 1 tanda 2, ada garis bayang yang nggak ada, tapi terus kita rebutan garis start di situ. Oh, startnya Rebutan. Rebutan. Oh, startnya barengan. Misalkan 20 kapal ya rebutan ber-20. Startnya kalau mau paling depan ya harus bisa bersaing sama kapal yang lain gitu. Oh, gitu. Dan dari situ cuma udah finish aja gitu, dan gak ada poin lain. Kalau misalkan balap mobil atau motor itu misalkan 26 lap, sepi sekali jalan, kita 26 lap tapi setiap lap kita berhenti. Terus start lagi, gitu. 1 lap berhenti. Biasa gitu. 1 lap itu berapa jauh jaraknya? Itu tergantung kekuatan angin sih, Om. Oh, gitu. Tapi yang ditargetin waktunya finishnya kapal pertama itu 40 sampai 50 menit. 40 sampai Satu lap. 1 lap ya? Tapi kita biasanya ada 12 lap gitu. 12 race lah sebutannya di kita. Itu sekali race itu sekitar hampir 1 jam ya? 45 Ya paling yang paling cepet tuh 45 menit lah finishnya. Iya. Sisanya bisa sampai 50, 55 gitu. Nah, ketika perlombaan itu kan tergantung juga angin. Suka ada itu nggak accident di kan di laut apalagi gitu ya? Ketika tiba-tiba ombaknya atau anginnya kenceng. Kalau insiden itu biasanya tabrakan, kadang suka orang terlalu excited karena tabrakan, itu biasanya dikena penalti gitu. Ada juga kasus kebalik. Kalau kebalik itu ya itu yang selama kamu bisa balik sendiri, kamu bisa lanjut. Tapi itu nggak kena penalti gitu. Tapi udah ketinggalan ya kalau ketinggalan, mesti ngejar lagi ke depannya gitu. Nah, kemarin yang Kirana dapat emas di PON, itu dalam kelas apa tuh? Namanya laser radial. Oh, Laser radial. Itu untuk itu ada berapa kelas sih sebenarnya layar itu? ada banyak sih, Om. Banyak ya? Tapi kalau di Indonesia itu kemarin ada namanya Optimis untuk anak kecil. Laser itu ada 3 jenis. Di PON kemarin berapa kelas yang dimainkan? 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 untuk yang dinghi itu yang kapal. Kalau windsurfing ada lagi. Oh, lain lagi. Lain lagi. Ada 5 kelas sebagainya. Oh, di PON kemarin 5 kelas. Iya, 5 kelas untuk yang dinghinya layarnya itu. Nah, kemarin kan di PON Kabupaten Banten lah ya. Banten itu dapat berapa emas ya dari layar? Lumayan banyak sih ya. 3 emas ya. Tapi waktu itu teman aku yang namanya Deki ini, dia dapat 2 emas dari lomba yang biasa sama maraton. Nah, aku kebetulan yang di maraton ini kan gabung sama kelas cowok. Iya. Waktu aku nggak ngejar mereka. Memang nggak harus finish bareng kalau yang maraton. Tapi selama waktunya aku deket, aku bisa ngambil medali mereka tuh. Tapi aku kurang 2 menit. Jadi nggak dapat medalinya itu kemarin. Jadi lepas yang maraton yang nggak dapat. Layar dapat 3 emas. 3 emas ya. Luar biasa. Berarti itu kan kemarin itu Banten dapat 10 emas di PON ya. 4 emas disumbangkan oleh Kabupaten Tangerang. Kabupaten kita nih. Catur 1. Wah, luar biasa layar 3 emas. Wah, para penonton hebat loh. Layar menyumbangkan 3 emas di PON. Dari Banten tuh perolehan 10 emas, 3 emas tuh dari layar. Luar biasa prestasi layar ya. Sebenarnya layarnya harus terus dibina nih di Banten ya, terutama di Kabupaten Tangerang karena banyak menyumbang medali kan. Iya. Sedih aja karena memang banyak yang nggak tahu layar sih, Om. Iya, makanya kita ngobrol-ngobrol nih mudah-mudahan makin banyak nih orang yang mengenal ya. Nanti kan banyak yang nonton, mungkin dia mendengar layar
Kalau orang kan udah mendengar main coba. Iya. Coba tahu kan. Ikut guys. Nah, kalau misalnya orang mau belajar layar nih, sekarang tuh di mana sih tempat yang idealnya yang ada lah? Apakah hanya di Jakarta atau kita di Kabupaten Tangerang nih ada juga tempat untuk belajar layar? Tadinya tuh di Kabupaten Tangerang tuh ada, udah dibikin venue-nya, bisa latihan di situ juga. Tapi kebetulan di sana perlu akses ke lautnya tuh nggak bisa Om, karena dia banyak lumpur. Itu kan kebetulan tuh sungai itu kayak sungai aliran dari pabrik gitu kan Om, dan banyak yang nelayan-nelayan. Dan di situ akses keluar kita tuh tertutup lumpur. Sedangkan kapal kita nggak bisa lewat karena kita punya bagian yang nyentuh air agak dalam. Jadi kalau ngelewatin tuh nyangkut gitu. Jadi nggak bisa. Dangkal ya. Iya, dan harus dieruk lagi kalau mau bisa turun di situ. Nah, kalau mau belajarnya sekarang malah di mana? Sebenarnya sih di Indonesia itu ada namanya Indonesian Sailing Center. Itu di Jakarta, di perumahan sebelah Ancol. Itu ada, dan memang sekarang pengurusnya itu lagi mengusahakan untuk membangun kembali sekolah layar. Yang dulu aku sekolah di situ, yang papa belajar. Iya, yang papa aku bangun itu. Dan dia lagi berusaha untuk membuka lagi. Iya. Udah vakum nih sekarang. Lagi vakum, jadi dia lagi berusaha ngumpulin alatnya, cari pelatihnya, biar nanti sekolah itu bisa dibuka lagi. Karena kebetulan beberapa sudah ada yang mau belajar, tapi karena alatnya nggak bisa dan pelatihnya nggak ada, jadi belum diterima lagi untuk mau coba latihan gitu. Nah, berapa lama sih kira-kira belajar layar itu untuk menjadi seorang yang bisa ikut berkompetisi lah, gitu loh? Kalau aku waktu itu sih setahun itu sudah, kalau latihannya intensif gitu ya, minimal 2 kali seminggu lah gitu. Menurut aku ya 6 bulanan pun sudah bisa tanding gitu. Karena paling kalau layar itu yang dilatih awal kan pasti teknik, pengenalan kapalnya, cara manuvernya seperti apa. Tapi dari segi taktik, cara bermain di lapangan ketika ada kapal lain itu memang harus bertanding. Jadi mau nggak mau pengenalannya tidak di drillnya itu paling ya 6 bulan, sisanya harus banyak bertanding gitu. Untuk menambah pengalaman pengalamannya, karena layar itu susah bisa menguasai kalau tidak banyak lomba. Iya. Nah, kemudian kan setiap tempat perlombaan itu anginnya juga berbeda-beda, kecepatan angin berbeda. Nah, bagaimana tuh menyesuaikan? Memang akhirnya dipaksa sih. Kayak mau nggak mau kamu kalau mau bisa bersaing harus bisa mempelajari angin itu. Tapi memang itu fungsinya pelatih juga sih. Jadi pelatih melihat kondisinya, terus atlet juga, terus nanti mereka sebelum lomba tuh kayak diskusi gitu. Apa yang kamu baca? Jadi menurut kamu bagusan kemana gitu? Menurut saya seperti ini gitu. Jalurnya gitu. Ternyata kamu misalkan menurut kamu seperti itu, tapi menurut aku anginnya tuh nggak begitu gitu. Mungkin kamu kurang coba lagi tadi gitu. Dan jadi harus dibaca. Memang kalau masalah angin dan laut memang harus turun ke laut sih Om gitu. Itu harus pintar-pintar ini ya. Iya. Emang ada alat bantunya sih. Ada ya? Ada kayak semacam penunjuk angin. Ada alatnya. Ada. Nah, sekarang prestasi Kirana nih. Kan selain di PON, apalagi kan banyak ikut kejuaraan tuh udah sampai tingkat internasional juga kan? Ikut juga. Untuk yang internasional sih aku belum berhasil. Masih harus perbanyak pengalaman lagi gitu. Apa aja yang udah diikuti di internasional? Aku pernah ikut Youth Olympic di Nanjing tahun 2014. Terus aku pernah di Hong Kong beberapa kali. Terus aku pernah ikut pertandingan juga yang di serinya di Europe ada juga. Itu pertama kali saya ke Europe itu saya kayak ditampar banget sih itu. Ternyata persaingan yang sebenarnya tuh seperti ini gitu. Itu main di mana waktu itu? Waktu main di Jerman sama Poland waktu itu. Dan di situ pertama kalinya ngelihat kapal ada sebanyak 100 lebih. Dan di situ ternyata persaingannya itu sudah begitu tinggi gitu, dan nggak pernah ngebayangin kapal sebegitu banyak di laut di garis yang sama tuh nggak pernah kebayang gitu. Belum pernah di sini gitu. Belum pernah gitu. Selama ini coba tanding di Asia tuh paling kapalnya 20, 15. Di sana tuh sekali 50, 100 kayak ya ampun, ini yang sebenarnya tuh seperti ini ya ternyata gitu. Nah, itu apa ya? Maksudnya kapal itu
sama modelnya atau masing-masing tuh boleh berbeda sih di layar itu? Modelnya sama, tapi dulu itu ada 2 jenis kapal gitu, yang produksi Australia sama produksi Inggris. Iya. Itu mereka tuh ada perbedaan di di sisi titik berat dan komposisi kapalnya deh, Om. berbeda, ya. Tapi modelnya tuh harus sama gitu. Paling cuma beda di beratnya sedikit gitu. Sisanya paling dari atletnya sih memang. Kalau kelas itu paling biasanya satu kelas itu paling ada 2 jenis kayak pabriknya yang Iya. memproduksinya lah gitu. Oh. Tapi sama sih itu. Nah, kira-kira harga satu kapalnya itu berapa? Kalau kelas yang aku mainin sekarang ini satu set lengkap itu 200 juta. Memang mahal sih, memang mahal banget. Mungkin salah satu itu kenapa layar kurang populer sih, karena mahal banget perlengkapan. mahal ya. Belum lagi alat yang nempel di badan juga, Iya. itu kan ada lagi. Tapi untuk kelas yang paling kecil sih, terakhir aku tahu itu 50. Udah bisa. Udah Itu bisa. maksudnya kapalnya kecil. Kecil, itu untuk anak kecil yang di bawah 15 tahun. Iya, iya. Ada juga yang seharga mobil Kijang tuh ada gitu. Makanya mahal banget Om. Iya. Jadi kadang Ada eksklusif juga sebenarnya layar nih ya. iya, jadi kadang kalau mau pakai alat itu hati-hati jangan sampai rusak karena belinya itu juga jauh kan. Paling deket itu belinya di Singapura karena nggak ada tokonya di sini. Ya, Gitu. sini nggak ada. Nggak ada Ini tokonya. kita import, beli di Iya, luar. iya benar. Kalau nggak Singapura, Australia paling deket, kalau nggak Thailand iya, gitu. iya. Makanya berkali-kali pelatih aku dan papaku tuh bilang pakai alat itu pelan-pelan, disayang, seperti kamu menyayangi pacar kamu gitu kata ngomongnya, jangan sampai rusak Iya. gitu. Nah, Jadi kalau setelah pertandingan itu kapalnya di mana? Taruhnya ditempatkan di mana? kalau tandingnya misalkan ke luar negeri sewa sih biasanya. Oh, sewa. Paling aku bawa layarnya sama tali-tali aja. Iya, Kalau di dalam negeri biasanya dibawa pakai kontainer. Oh, kontainer. Nah, terus kalau itu dibalikin lagi nanti ke kabupaten, ke gudangnya gitu. Oh, Ada gudangnya ada. gitu. Oh, iya. Wah, seru juga nih sebenarnya layar. Nah, kalau misalnya ada orang mau cobain gitu, ada nggak sih penyewaan gitu? Kalau di Jakarta sih ada. Di sekolah itu, sekolah layar bukan? Iya, kalau mau itu di sekolah air dulu bisa sewa kapal di sekolah itu bisa. Oh, bisa. Bisa. Satu lagi tuh yang aku tahu di ada tuh dia ini timnya tuh punya DKI memang. Oh. Ada deket-deket tempat kita Iya, juga gitu. Tapi di sana banyakan windsurfing. Tapi kalau mau kapal juga ada. Gitu. Kalau di Jakarta 2 itu sih. Iya, untuk ini ya bisa disewakan Iya, ya. Menarik juga ya sebenarnya. Nah, dari prestasi yang banyak itu ya, yang paling Kirana banggakan lah. Yang mana tuh? Yang paling aku banggakan ya. Kalau bangganya aku bisa ikut sih, aku seneng banget waktu itu bisa ikut ke Nanjing itu sih. Oh, di China Yang di ya? China itu, Oh. karena itu kejuaraan apa itu? Youth Olympic. Olympic, Ya? Youth Olympic yang di bawah 19 tahun. Iya. Karena itu pertama kalinya aku ikut Olympic itu, wow gitu kan, bawahnya nggak kebayang gitu kan. Nah, Om. udah seluruh dunia ya. Iya, tapi kalau itu meskipun memang hasilnya nggak begitu baik gitu, tapi aku seneng sih bisa terlibat di situ. Karena ada bisa banyak pengalaman juga kali ya, Iya, menimba pengalaman. iya. Nah, atlet-atlet itu yang misalnya waktu itu juara di sana ya, kira-kira apa sih faktornya mereka tuh? Bisa Misalnya yang juara itu? persaingannya ketat dan biasanya mereka berlatih itu minimal 8 kapal gitu. Misalnya 8 orang main gitu. Karena minimal kalau mau ngelatih misalkan strategi Pelatihan mereka juga iya, ini ya harus persaingannya. persaingan. Dan karena kebetulan itu misalkan yang sering juara itu kan antara mana ya, Australia, Jepang juga ada, terus di beberapa Eropa juga ada. Dan di situ tuh bagus itu karena banyak peminatnya. Karena banyak peminatnya, jadi yang main itu banyak. Makanya persaingannya Iya, ketat. ketat. Mau nggak kayak bulu tangkis di sini karena Jadi olahraga populer. iya, lah misalnya, jadi mau nggak mau orang ya harus bersaing, Iya. mau didorong banget bersaing gitu. Makanya ya yang akhirnya keluar itu yang terbaik lah, yang akhirnya dikirim gitu. Iya. Nah, yang menguasai mana di dunia ini olahraga layar ini? Untuk kelas aku sampai tahun lalu itu dia dari Denmark. Dia kebetulan itu prestasi dia di tahun itu tuh stabil banget. Oh.
dan kebetulan karena olahraga layar ini biasanya beda tempat belum tentu kamu menang Iya. karena faktor angin gitu ya. kan. Dia termasuk yang bagus ya Om, karena dia stabil dan dia kayak dapat penghargaan dari Rolex. Oh gitu, Rolex jam tangan. Iya bener bener. Tapi untuk kelas yang satunya yang cowok itu yang masih pegang itu Australia memang. Kuat ya Australia. Kelas lain ada yang megang Jepang gitu. Jadi beda-beda sih Iya, masing-masing Asia, kelas. Jepang ada. Iya. kuat ya. Nah, selama ini kalau Kirana latihan bagaimana proses latihannya? Berapa kali? Apakah setiap hari atau seminggu berapa kali? Selama ini sih kalau misalkan aku nggak ada pertandingan, aku rutin seminggu 2 kali, Sabtu Minggu. Oh, itu Sabtu Minggu udah pasti Iya jadwal udah latihan pasti. ya, nggak bisa diganggu. Nggak bisa ya. diganggu kalau itu. Kalau sisanya mendekati tanding, biasanya papa tambahin seminggu 3-4 kali gitu. Kalau masih sekolah ya paling maksimal banget sebulan atau 2 bulan sebelum tanding itu kamu harus intensif banget gitu. Tapi jauh dari tanding itu biasanya papa kirim bertanding kemana gitu buat menambah pengalaman. Ikut gitu. kompetisi gitu. Iya. Nah, waktu latihan itu apa aja sih latihannya untuk olahraga layar ini? Fisik juga kah? Fisik pasti sih. Pasti. Karena Terus kuat ya, megang itu kan terpaan angin ke layarnya itu kan? Iya, karena kayak harus agak menggantung sih posisi duduknya gitu. Dan kalau aku dengar dari teman aku, terlihatnya sih nggak capek gitu kan main di layar, tapi ternyata otot yang digunakan itu lebih berat gitu. Dan memang fisik itu kuat banget sih, karena harus minimum 45 sampai sejam lah di laut gitu, harus Itu ekstrim kan. Tangan ya, otot tangan tuh. Yang paling krusial tuh kaki sama kaki malah. perut. Karena nahan karena kita agak posisinya tuh kayak sit up tapi menggantung gitu. Dan harus tahan begitu selama 45 menit gitu. Jadi luar biasa ya. itu otot perutnya itu harus ini banget harus gitu. kuat ya. Iya. Latihannya sit up tuh. Tapi memang kata pelatih aku sih latihan di darat memang perlu, tapi lebih banyak kamu latihan di laut, fisiknya lebih cepat kebentuk. Karena otot yang dibentuk ketika di laut itu lebih dapat daripada latihan di darat gitu. Dan setelah itu kalau ototnya udah oke, baru latihan skill. Terus baca strategi dan taktik itu paling. Banyak yang dipelajari lah. Ilmunya juga kali ya. Iya. Nah, selama ini kan bagaimana Kirana membagi waktu nih antara latihan terus sama sekolah atau kuliah? Sekarang udah kuliah kan? Baru lulus. Oh, udah selesai nih S1. Udah. Nah, bagaimana tuh Kirana membagi waktunya? Kalau dari dulu SMP sampai kuliah itu memang setahun itu kan aku nggak begitu sering bertanding keluar. Paling maksimal 2 apa 3 kali lah gitu. Karena kan sekolah juga punya kriteria minimal harus hadir kan ya Om. Jadi paling waktu itu kalau tanding itu biasanya aku ngobrol sama guru aku gitu. Ada nggak Bu atau Pak tugas yang bisa aku kerjain duluan sebelum aku pergi gitu. Atau kalau setelah itu ya paling aku minta tolong teman aku ketika aku di luar gitu. Kalau aku bisa sempet kerjain ya akan aku kerjain gitu. Kalau enggak ya begitu aku balik langsung aku kejar semuanya gitu. Dan kalau sekolah aku kebetulan dulu itu udah support banget. Mereka cuma bilang selama nilai kamu nggak ada yang merah, kita akan memberikan kamu kelonggaran untuk sekolah ikut lomba gitu. Ya, mendukung sekolah juga ya. Untungnya sih Om. Nah sekarang lulus S1 dan fakultas apa kira-kira? Psikologi aku. Psikologi. Iya. Nah, terus rencana ke depan gimana? Aku mau lanjut S2 dulu sih Om, S2. sebelum bekerja. Nah, apa mimpi terbesar Kirana? Mimpi aku terbesar sekarang dalam bidang olahraga atau hidup nih Om? Dalam bidang olahraga, kemudian juga mungkin kan kalau dalam olahraga kita ada batas waktu tertentu lah ya. Iya, udah kita umur tertentu kan. Nah, udah juga kita harus meneruskan dan kehidupan kita. Nah, untuk olahraga apa dulu deh? Apa yang ingin Kirana capai lagi nih? Kan sekarang udah dapet pon di dapat emas di pon nih. Nah, ada lagi nggak target berikutnya? Aku tuh sebenarnya masih agak ini sih yang kemarin tuh agak menyesal karena nggak bisa ikut seleksi Olimpik. Karena COVID kan. Dan kebetulan sebagian besar program aku latihan dan tanding keluar itu kan pakai pribadi. Pribadi. Dan kebetulan waktu itu karena COVID sempat ditunda. Terus ketika dilaksanakan lagi
Papa bilang kalau biaya sendiri ini berat gitu. Akhirnya aku nggak pergi. Oh, Jadi nggak. Gimana tuh Olimpiknya? Oh, awalnya Olimpik kan di Jepang kemarin. Tapi kan seleksinya itu. Waktu Olimpiade Iya, Jepang. yang kemarin baru. Itu dimainkan layar ya? Ada. Dan itu tuh seleksinya dia di Abu Dhabi awalnya, tapi di cancel terus ke Oman. Nah itu aku nggak bisa pergi. Karena costnya tinggi banget memang waktu itu kan. Jadi menurut aku sebelum aku berhenti, karena niat aku itu aku pengen berhenti setelah PON Aceh nanti. Habis itu aku mau Masih kejar target untuk main di Iya, PON sekali lagi ya. Iya, terakhir habis itu aku mau kejar karir habis itu. Dan menurut aku ya sekali lagi main di PON Aceh, terus coba lagi seleksi Olimpik. Kalau masuk ya syukur bisa gitu kan, terakhir banget. Ya kalau enggak ya aku berhenti aja nggak apa-apa karena kalau terlalu lama ya mulai kalah lah sama yang lebih muda ya Om gitu kan. Jadi habis itu aku mutusin untuk berhenti, terus paling kalau memang Papa butuh aku untuk ngelatih atau semacamnya, aku mau sih ngelatih gitu. Sisanya ya paling aku pursue karir di dunia psikologi gitu. Tadi impian Kirana di olahraga layar ini akan ikut PON sekali lagi di Aceh ya, nanti PON tahun 2024 rencananya. Iya, di rencananya. Aceh. Kemudian dalam pendidikan mau melanjutkan ke S2. Nah, setelah itu apa lagi yang ingin Kirana raih ke depannya? Kalau setelah PON itu kalau bisa ikut seleksi Olimpik lagi, aku mau ikut lagi. Kalau berhasil syukur. Terus tuh. Tapi setelah itu memang saya mau berhenti sih karena Papa bilang mending berhenti aja gitu. Itu ideal sampai umur berapa sih kalau olahraga layar ini? Kalau sebenarnya sih kalau yang aku lihat atlet-atlet yang di luar itu ada yang udah sampai 30 itu masih main. Oh, masih main ya? Yang cowok-cowok sih Om. Kalau yang cewek-cewek itu yang aku lihat tuh paling tua itu umur 30. Habis itu dia belum terlihat lagi. Tapi menurut Papa sebelum 30 mending kamu berhenti aja. Kalau kamu masih mau di layar, kamu kejar ke juri aja. Jadi juri. Jadi juri aja gitu. Kan kamu bisa jadi juri internasional. Jadi kalau ada event-event apa kamu bisa dipanggil gitu. Asik juga tuh ya. Iya, nanti coba ada dicoba. Selain itu sih ya dari segi kehidupan aku mau jadi psikolog sih memang. Emang ini sesuai cita-cita dari dulu gimana masuk psikologi? Sebenarnya dulu tuh aku nggak begitu tahu tentang psikologi gitu. Tapi setelah baca buku terus ada main permainan dengan dasar psikologi, terus sering hangout sama guru-guru BK di sekolah gitu, jadi kayak psikologi itu apa sih gitu kan. Pas aku cek, awalnya pun masuk kuliah jurusan itu tuh pun juga agak iseng-iseng gitu, kayak aku tertarik nih mumpung nggak tertarik hal yang lain kan. Tapi pas jalanin, ternyata aku suka nih gitu. Jadi akhirnya mutusin lanjut deh S2 gitu, biar dapat jadi beneran jadi psikolog gitu, biar tahu rasanya gitu. Luar biasa ya. Apalagi atlet terus jadi psikolog bisa ini. Bisa sport psychology kan, jadi agak bergeser sedikit gitu. Luar biasa nih. Nah sekarang tantangan terbesar ya sebagai atlet selama ini apa sih bagi Kirana? Bagi aku sih yang sering kita rasakan ya rasa malas ya, mau latihan gitu kok rasanya males gitu. Apalagi nggak ada temennya kan, jarang banget. Dan adik aku tuh tipe yang lone wolf gitulah pokoknya. Dia kalau latihan sendiri, aku nggak diajak gitu. Gitu. Terus paling jenuh, udah pasti jenuh lah ya Om. Kalau udah nekunin sesuatu bertahun-tahun pasti ada rasa jenuhnya gitu. Tapi kalau jenuh sih biasanya aku suka istirahat dulu gitu. Cara mengatasinya. Iya, Papa bilang ya wajar lah kamu jenuh gitu. Suatu saat kamu merasa lemah gitu pasti ada gitu. Tapi lama-lama ya pas istirahat terus kayak yang tiap minggu tuh latihan tuh ada kayak ada rasa, biasanya gue latihan terus nggak ngapa-ngapain nih gitu. Jadi pengen main lagi gitu. Jadi terus muncul lagi tuh rasa pengen latihan yang lagi. Terus akhirnya latihan lagi gitu. Sisa lainnya sih paling ngerasa diri aku tuh belum begitu kuat gitu. Ketika ya kayak aku bilang cerita tadi tuh tertampar ketika mencoba bersaing di Eropa tuh ini aku masih jauh banget ini gitu, nggak mau ini masih mereka latihannya tuh seperti layar itu tuh cuma mereka tuh hidup buat layar doang gitu. Jadi fokusnya ke situ. Di situ juga gitu. Lainnya sih tantangan lainnya itu
kadang suka bingung juga sih gitu. Kayak aku mau layar sampai kapan ya gitu kan. Papa cerita juga di Indonesia ini belum begitu populer kan layar gitu. Jadi agak susah kalau kamu ingin terus berkarir di dunia olahraga apalagi layar kan gitu. Jadi aku suka mikir gitu. Ya akhirnya ya dia jalanin aja dulu deh gitu kan. Makanya papa selalu bilang meskipun kamu suka olahraga dan di layar, pendidikan itu jangan sampai kamu tinggalin. Betul. Gitu. Penting itu Penting, ya betul. Karena banyak sih Om yang mereka itu mau layar aja mungkin karena ada bonus-bonus gitu kan. Jadi layar aja deh gitu. Iya, pendidikan diabaikan. Iya, tapi terus makanya begitu mereka udah kalah sama yang lebih muda, bingung nih mau kemana nih mereka betul. gitu kan. Mungkin hanya yang olah pendidikannya kurang jadinya bingung mau kerja di mana gitu kan jadinya gitu. Ya kira begitu sih, udah kira aku ikutin tetap sekolah, tetap layar juga. Pendidikan nomor 1 juga ya. Iya. Bisa menyeimbangkan antara Iya. pendidikan dan olahraga saat ini. Nah, selama ini pelatihnya dari Kirana, selama ini yang membuat Kirana berprestasi saat ini siapa aja sih pelatih yang berperan besar lah ya? Ada papa juga kan jadi salah satu pelatihnya. Terus ada yang lain kan? Waktu kecil itu aku pertama kali nggak dipegang papa sih. Ada pelatih di sekolah itu. Awalnya aku sama dia. Terus lama-lama ketika udah mau mulai lebih serius papa mulai turun nih, mulai ngajarin aku sama adik aku gitu. Tapi karena papa nggak bisa selalu nganterin aku keluar, dan mungkin pengalaman dia di kelas aku itu nggak begitu besar. Beda kelas ya? Beda, papa tuh dia lebih menguasai kelas yang berdua. Sedangkan aku sama adik aku kan turunnya ke kelasnya sendiri. Makanya papa hire pelatih asing lagi. Nah sejak aku SMA, aku lupa SMA atau SMP terakhir gitu. Yang aku dilempar ke Hong Kong pertama kali itu, aku ketemu lah, aku baru yang pertama kali. Aku baru ketemu tuh sama dia di situ. Dan pelatih aku itu ketika kan aku latihan sama dia seminggu, terus bertanding kan. Terus sebelum aku pulang pelatih aku nanya, kamu ada potensi nih gitu. Makanya kamu latihannya harus yang benar. Kamu serius apa enggak? Karena saya tidak mau melatih kalau kamu tidak serius gitu. Akhirnya itu kayak serius banget nih orang itu kan. Langsung gitu. Iya gue mau serius kok gitu. Yaudah akhirnya sejak saat itu aku dilatih sama dia. Siapa dan namanya Marek. Marek. Wah itu khas Polandia ya. Iya bener. Dia orangnya keras juga kayak papa gitu. Ya, pokoknya kalau gue nggak mau turun ke laut kalau lu nggak 100% gitu. Karena itu hanya akan buang-buang waktu gitu. Ya akhirnya setiap kali bareng dia tuh aku selalu genjot diri aku lebih gitu kan jadinya gitu. Dan dia berperan banyak sih Om. Meskipun setahun aku cuma ketemu dia 2-3 kali, antara 2 sampai sebulan, itu perbedaannya kelihatan banget sih Om. Dan dari situ pun aku ngelihat kalau memang pelatih di Indonesia kualitasnya itu ada kesenjangan nih antara pelatih-pelatih kita gitu. Dan memang harus lebih banyak ikut pelatihan pelatih sih sebenarnya pelatihnya juga gitu kan. Dan aku memang berterima kasih banyak sama dia sih. Dan kalau dia nggak ada, karena papa suka ikut dia juga. Kalau dia panggil Marek ke Indonesia, papa ikut dia biar dia bisa belajar juga cara dia ngajar gimana sih gitu. Makanya ketika dia nggak ada, papa bisa ngelatih aku sama adik aku. Dan itulah duo. Sama satu lagi namanya Kai. Kayetan itu temennya Marek gitu. Orang Polandia juga. Orang Polandia juga. Dia ngelatih aku juga gitu. Jadi mereka trio bertiga itu pokoknya yang paling berperan banget deh gitu. Sampai aku bisa sampai sekarang gitu. Banyak jasanya mereka bagi kesuksesan Kirana. Nah sekarang ini kan acara Gemar kan ditujukan buat anak-anak muda Kirana ya. Nah adakah pesan yang ingin Kirana sampaikan nih kepada anak-anak muda di Indonesia yang menonton program Gemar ini? Ya silakan Kirana sampaikan. Ini pesan untuk dari sisi mana nih Om? Dari sisi yang Kirana ingin menyampaikan pesan apa buat anak-anak muda saat ini kan kalau saya ngobrol dengan anak muda banyak mereka juga yang karena nggak punya tujuan hidup, mereka juga hidupnya nggak jelas gitu loh. Nah saya sering ngobrol dengan mereka, cuma kadang-kadang mereka suka bilang ya beda generasi katanya ya kan. Nah makanya saya ngadakan Gemar ini dengan tujuan cerita-cerita
dari inspirasi dari anak muda ini atau pesan-pesan dari anak muda ini bisa mereka terima, mereka tangkap gitu loh. Karena ya kan sama satu level lah ya, sama-sama anak muda gitu loh. Nah kalau saya ngomong, wah katanya udah beda generasi. Nah saya sebagai fasilitator aja. Nah makanya setiap narasumber saya minta mereka untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak muda di Indonesia nih. Apa yang perlu mereka lakukan gitu dari pengalaman Kirana selama ini ya. Bagaimana Kirana mengalami proses yang luar biasa itu sampai mendapatkan hasilnya. Kadang-kadang orang kan lihat, oh hasilnya enak ya, dapat emas di PON, dapat bonus, tapi mereka kan nggak pernah melihat prosesnya Proses gimana. dari awalnya gitu ya. Satu minggu harus latihan gimana. Mereka katanya enaknya aja gitu loh. Ya kan banyak orang yang begitu tuh. Iya. Apalagi anak muda sekarang maunya instan, Iya. ya kan? Makanya banyak yang terpengaruh gitu loh. Mereka maunya instan, nggak mau menikmati prosesnya. Ya. Nah, makanya saya ingin mengajak anak-anak muda lewat anak-anak muda juga untuk berbagi inspirasi. Ya. Kalau dari aku sih, kalau kamu memang misalnya belum tahu kamu mau ngapain gitu, Ya. belum tahu misalkan kamu tuh passionnya di mana atau kamu bagusnya di mana. Kalau kamu masih SD, pokoknya masa sekolah lah sampai kamu SMA itu masa kamu mencari diri kamu lah gitu, kamu bagus di mana. Jadi menurut aku coba aja semuanya, tentu dalam batas tertentu gitu, jangan sampai kelewatan juga. Dicoba aja semuanya. Menurut aku kayak di sekolah kamu belajar, ada ekskul, itu tuh salah satu cara untuk kamu menemukan kamu di luar sekolah. Misalkan kamu tidak begitu berhasil di sekolah, mungkin kamu sukses di hal lain nih misalkan. Misalnya dalam art lah, musik, atau olahraga, itu ekskul itu mending kamu coba aja gitu. Dan di situ mungkin kamu nemuin, oh aku suka nih main ini gitu. Coba kamu tekunin dulu gitu. Dicoba semuanya sih boleh, tapi dilihat juga. Oh kayaknya aku bagus di sini deh. Oh aku suka main volley, aku suka main basket gitu. Tapi memang semua itu pasti ada korban juga sih. Ada harga yang harus dibayar. Ada harganya gitu. Sekolah itu wajib. Pokoknya minimal kamu harus bisa lulus sekolah SMA sampai ya kalau bisa kuliah ya syukur kuliah gitu. Kalau aku suka dibilangin ya kamu nggak mesti ranking. Yang penting kamu lewat batas. Misalkan KKM, kalau itu kan kami KKM kan. Yang penting KKM gitu. Yang penting kamu lulus, bisa sekolah, pendidikan dapet, hobi kamu juga dapet gitu. Makanya dicoba aja sih. Kamu masih kalau masih muda mah dicoba aja semuanya. Aja dulu ya. Jangan sampai kamu penasaran terus pas kamu udah besar kamu bilang, coba waktu itu aku coba gitu ya. Udah nggak sempat. Udah nggak sempet nih. Sekarang aku udah mesti kerja gini-gini gitu kan. Memang kayak bilang tadi jangan sampai kelewatan gitu. Coba untuk hal-hal yang positif lah ya. Iya. Kalau kamu bingung, ngobrol sama teman kamu atau tanyalah orang tua kamu gitu misalkan gitu. Dan memang beberapa hal itu misalkan kamu ingin misalkan art itu kan pasti butuh biaya untuk beli alatnya gitu kan, terus basket mesti beli sepatunya gitu, dan mungkin hal itu bisa terpenuhi kalau kamu ngobrol sama orang tua kamu gitu. Jadi libatkanlah orang tua kamu dalam hidup kamu lah gitu. Jadi para anak muda libatkan orang tua. Iya, karena tanpa orang tua aku nggak bisa layar itu, karena aku nggak bisa beli alat sendiri gitu. Makanya dicoba aja gitu. Berani mencoba dan melibatkan orang tua. Pesan dari Kirana. Nah, sehubungan dengan orang tua nih, kan Kirana udah merasakan peran orang tua begitu besar dalam kesuksesan Kirana. Ya, apa yang ingin Kirana sampaikan pada orang tua dalam kesempatan ini? Biar, waduh, orang tua ini merasa bangga anak Kirana. Ya, silakan Kirana sampaikan. Aku juga bisa bilang terima kasih aja sih, karena papa tuh kan keras gitu, tapi tanpa dia bersikap keras ke aku dan adik aku nggak akan begini gitu. Karena tapi sifat keras dia, sifat kerasnya itu, aku tuh bisa nggak gampang nyerah. Dia selalu bilang berkali-kali, kalau kamu nggak serius mending kamu berhenti. Papa nggak mau buang-buang waktu, sama kayak kata pelatih aku tadi kan, jangan sampai kamu buang-buang waktu kamu gitu. Kan dia juga bilang masalah biaya juga sih, tapi kan memang bener juga. Betul, itu kan. Tapi meskipun dia keras, di sisi lain ya ada mama juga yang menetralkan dengan sifat yang sangat lembutnya dia. Tapi di sisi lainnya jadi juga keras juga sih gitu. Tapi dia lebih emotional support lah gitu. Kayak misalkan kalau aku
ya paling kalau anak-anak namanya diomelin orang tua pasti Iya. kan kecewa kan, atau Iya. enggak sebel gitu, kenapa sih papa ngomong begitu gitu, kenapa sih gitu. Ya di situ mama bilang ya papa ngomong begitu ya karena dari pengalaman dia dulu Iya. gitu kan, dan ada maksud lah dia ngomong begitu. Iya. Jadi kamu cerna aja dulu gitu, jangan ditolak langsung Iya. lah gitu Iya. kan. Gitu. Jadi ya cuma bisa bilang makasih aja sih Om, karena tanpa kalian Iya. aku tidak akan ada di sini. Sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, Kirana sangat berterima kasih dengan orang tuanya ya, karena dibalik kekerasan seorang ayah, Kirana justru berhasil, ya kan? Dan kelembutan dari seorang ibu membawa Kirana juga untuk berhasil. Jadi peran orang tua sangat besar bagi keberhasilan anak muda di Indonesia. Bagi Kirana sendiri sudah merasakan ya peran orang tua yang begitu besar, karena kalau nggak ada peran orang tua, Kirana belum tentu seperti Kirana saat ini ya. Sebelum saya akhiri video kali ini, bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada anak-anak muda di Indonesia sehingga mereka mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita narasumber saya, anak-anak muda yang berprestasi. Saya akan akhiri video kali ini dengan Semangat pagi. Terima kasih Kirana. Sama-sama, makasih juga.